Hakim terhadap Basuki Cahayapurnama telah hadir di studio Pram Talk. Yang pertama adalah kuasa hukum dari Ahok, Pak Tommy Sihombing, dan juga pengamat hukum pidana Mbak Eva Ahjani Zulfa. Saya akan ke Pak Tommy. Pak Tommy, Ya. bagaimana kondisi Pak Ahok sekarang di penjara? Pak Ahok tuh terakhir tadi lagi ibadah dengan keluarganya di dalam. Suasana yang baru, tentu mereka perlu penyesuaian. Sementara pendukungnya tuh masih di luar sampai sekarang. Mereka meminta ketemu Ahok. Saya kira aparat kawanan itu harus bijaksana mempertemukan. Hanya Pak Ahok yang bisa membubarkan itu. Oke, apakah ada langkah-langkah dari kuasa hukum untuk kemudian meminta kepada pihak rutan memperbolehkan Ahok untuk keluar bertemu dengan pendukung sekitar beberapa menit? Mestinya itu urusannya aparat keamanan. Karena sekali lagi kami sudah hantarkan Pak Ahok ke dalam, masa nggak berterima dia ditahan dan minta dibebaskan. Terakhir diturunkan permintaannya untuk ketemu saja. Ya mestinya aparat kabulkanlah, itu apa susahnya sih itu kan, cuma 5 menit. Gitu loh, buktinya kan aparat juga gagal. Kecuali kalau main kekerasan. Oke, berarti tidak ada kekerasan sampai saat ini. Oke, Pak Tommy, sekarang kita akan masuk ke materi kasus, materi putusan dari vonis. Dalam rekaman pernyataan yang saya putarkan tadi, Pak Tommy kemudian menilai bahwa rasanya aneh jika kemudian Ahok sudah divonis lebih berat dibandingkan dengan tuntutan dan langsung ditahan. Apa alasannya? Kan kewenangan hakim untuk kemudian memutuskan bahwa terdakwa langsung ditahan. Di pasal 197 itu memang itu disebutkan. Tetapi ada satu yang memang agak ambigu di sana. Karena begini, ini kan Pak Ahok ini tidak ditahan dalam proses persidangan itu. Polisi tidak menahan, jaksa tidak menahan, majelisnya sendiri tidak menahan. Sampai putusan tadi. Jadi pendapat hukum kami adalah ketika hakim sudah mengetok palu, persidangan itu sudah selesai. Negara ini nggak mengakui lagi kewenangan hakim itu untuk memerintahkan penahanan misalnya. Nah kemudian diperintahkanlah penahanan. Loh ini penahanan apa? Apakah ini eksekusi terhadap putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum? Enggak juga, karena kita tadi banding. Jadi sebetulnya menurut kami sih, ya kalau pendapat yang mudah dicerna masyarakat, hakim ini lebay memerintahkan penahanan ketika wewenangnya nggak ada lagi. 197 itu merujuk pada 193. 193 kalau hakim menahan merujuk pada pasal 21. Berarti hakim tidak punya legal standing untuk memutuskan menahan. Tidak ada kewenangan lagi. Pasal 21 itu misalnya alasan subjektif. Subjektif itu tidak melarikan diri, tidak mengulangi perbuatannya, tidak menghilangkan barang bukti dan sebagainya. Baik. Enggak, supaya jelas. Tidak melarikan diri, untuk apa dia melarikan diri? Gubernur. Baik. Pak Tommy, gubernur. langsung saya konfirmasi kepada Mbak Eva. Mbak Eva, kalau melihat apakah memang argumen dari tim kuasa hukum betul? Saya kira tidak, saya tidak terlalu setuju dengan Pak Tommy. Kenapa? Pak Tommy ya, karena pada dasarnya ini pidananya adalah pidana penjara yang sebetulnya ya tidak memerlukan satu prosedur atau satu proses tertentu. Berbeda dengan pidana mati yang harus untuk eksekusinya itu harus menunggu upaya gerasi misalnya seperti itu. Ini soal karena wewenang penahanan, Mbak. Soal wewenang penahanan. Ya, karena dalam konteks ini penahanannya bukan dalam konteks penahanan seperti dalam proses penyelidikan dan penuntutan, tetapi dalam konteks ini adalah sebetulnya lebih kepada eksekusi. Pesan di dalam pasal 197 KUHP itu adalah untuk eksekusi dalam pelaksanaan putusan. Tapi kan belum bisa eksekusi karena masih ada upaya hukum. Upaya hukum sudah ada, tetapi proses pembuktian kan sudah berjalan. Yang diperiksa di dalam proses banding atau proses kasasi adalah kepada yudek jurisnya, kepada penerapan hukumnya. Ya, bukan lagi kepada fakta. Saya kira ya dalam konteks ini kita harus melihat harus melihat akan berbeda ya perintah hakim dalam konteks penahanan dalam konteks penahanan dibanding dengan konkret, saya kira itu. Jadi coba lebih konkret supaya nggak ngambang begitu gitu loh. Secara teoritis memang tidak ada halangan untuk kemudian melakukan eksekusi. Ada tadi saya udah katakan pasal 197 itu
Dia mestinya Mbak yang elok tuh begini, di tengah jalan persidangan, kalau mau benar Mbak ya, kita lepaskan dulu semua kutil-kutil kalau ada di kepala kita Mbak. Kalau di tengah jalan dia lakukan penahanan, fine. Nanti di akhir putusan dia tinggal bilang, tetap menahan terdakwa. Nah kalau sekarang ditetapkan pada waktu dia sudah putus palu, dia sudah nggak ada wewenangnya. Saya kira 197 huruf K tidak mengatakan seperti itu, Pak. Memang tidak ada kata-kata memutus palu, tidak ada. Betul, bukan maksud saya bahwa kemudian tidak ada halangan hakim untuk mengatakan terdakwa tetap dalam tahanan atau terdakwa ditahan. Tetap dalam tahanan kalau dia sudah ditahan. Itu mesti yang dilakukan. Bukan, tetapi saya kira bahwa hakim memerintahkan untuk menahan dalam konteks bahwa akan ada upaya banding atau kasasi. Saya katakan tadi bahwa vonisnya sudah jatuh. Putusan pidana penjara sudah jatuh. Tinggal masalahnya adalah masalah eksekusinya kapan. Nggak ada eksekusi Mbak, ini belum inkrah van Hewisle ini. Betul. Lalu apa yang dieksekusi? Kak, biar konkret aja. Lalu apa yang dieksekusi? Saya katakan bahwa hakim sudah menjatuhkan vonis. Iya Mbak, kita dengar. Proses pembuktian sudah berjalan. Jadi menjadi kewenangan hakim tentunya. Untuk menyatakan bahwa terdakwa ditahan. Supaya sudah apa? Selesai prosesnya, Mbak. Dalam proses membantu proses kemudian proses eksekusi. Mbak, di mana disebutkan untuk membantu proses eksekusi dalam KUHAP? Saya juga tidak akan mengatakan bahwa itu ada di dalam KUHAP. Iya, kalau nggak ada nggak usah dibahas ya, Mbak. Tapi pesan 197 KUHAP huruf K adalah seperti itu. Ya, secara teoritis tidak ada halangan untuk kemudian melaksanakan putusan hakim dalam konteks pidana penjara. Pak Tommy, yang menjadi masalah kenapa kuasa hukum mempertanyakan penahanan, walaupun sudah divonis penjara? Iya, udah begitu divonis, kita banding, the same day kita banding. Artinya itu belum berkekuatan hukum, belum bisa dieksekusi. Hakim pada waktu selesai ketok putusan itu, dia tidak berwenang untuk melakukan apapun. Udah selesai tugasnya. Kalau mau cantik, di tengah proses ini dia buat penetapan penahanan. Tapi filing untuk pengajuan banding secara administrasi sudah hukum, kita lakukan. Sudah dilakukan? Sudah. Oke, bentar. Mbak Eva, kalau seandainya administrasi pengajuan banding sudah dilakukan dan kemudian sudah diterima oleh pemerintah, apakah juga dapat saya kira tidak ada halangan. Eksekusi? Tidak ada halangan untuk penjaranya. Untuk penjaranya, Mas, karena proses pembuktian sudah selesai. Apa hubungannya dengan proses pembuktian, dan Mbak? hakim menyatakan bahwa yang bersangkutan bersalah. Saya bukan dalam posisi apa-apa, tapi pesan dalam pasal 197 Nggak ada pesan, kita mesti baca pesan 197 KUHAP bahwa dalam bagian dari vonis hakim bisa menyatakan 3 hal. Apa saja? Ya. Menyatakan terdakwa tetap dalam penahanan, dalam hal kalau dia sedang dalam proses penahanan. Betul. Ya, menahan terdakwa. Kalau dia tidak ditahan, tentunya ditahan. Ya, kemudian atau membebaskan terdakwa. Kalau putusannya adalah kedua, menahan pada saat itu sudah ada Pak Tommy. Saya kira 197 kita tidak bisa membaca selain apa yang ditertera di dalam Nggak bisa, Mbak. Tidak. Kalau kita hakim Voltaire mengatakan hakim bukan trompet undang-undang. Itu nggak bisa dilaksanakan karena wewenangnya udah selesai. Kalau hanya, menurut KUHAP ini begini, gini. Ya kita mesti progresif dong berpikir. Pada saat itu hakim udah nggak punya wewenang lagi. Apalagi dihubungkan dengan pembuktian, apa hubungannya? Apakah Anda mempunyai contoh-contoh dari kasus-kasus yang terjadi sebelumnya yang kemudian memang ini menjadi sebuah keputusan yang aneh bagi Ahok? Itu aneh karena sekali lagi apalagi dihubungkan dengan 193 yang kemudian dijungtokan pasal 21. Ada alasan subjektif. Coba, apa alasan hakim menahan Ahok, dia gubernur? Untuk apa melarikan diri? Sekarang secara sosial ada ribuan orang di depan Cipinang. Jangan lupa loh, hakim itu bukan hanya sekedar penegak hukum, dia penegak keadilan juga. Bukan seperti polisi tangkap, tahan, selesai. Mbak Eva, apakah ada contoh-contoh sebelumnya yang kemudian mengangkat bahwa hal ini adalah hal yang biasa yang menjadi kewenangan hakim? Nggak ada itu, saya praktisi lawyer, nggak pernah ada kejadian gitu. Saya kira kita punya banyak sekali contoh. Kasih satu contoh, Pak. Saya kira kita tiap hari menghadapi ribuan tindak pidana. Gitu udah bahasa. Kita menghadapi dan kita bisa
bisa menyatakan satu keluhan barangkali dari kajian teman-teman kejaksaan Ya. ketika justru menjadi aneh kalau hakim menyatakan tidak ditahan. Oke. Gitu ya, karena dia sudah menyatakan yang bersangkutan bersalah. Oke, baik. Berarti masih ada perdebatan di sini, tapi kita akan jeda sejenak, Pak Tommy dan juga Mbak Eva, kita akan jeda, kita akan masuk kepada pertanyaan juga dari masyarakat. Mengapa saat ini vonis lebih berat dibandingkan dengan tuntutan? Tetaplah bersama kami akan kembali sesaat lagi.